Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ditemani dengan Bapak Agung Bitoro. Selamat pagi Pak Agung. Pagi Bu. Ya, kali ini saya dengan Pak Agung akan melaksanakan sesi yang namanya praobservasi, seperti itu ya Pak ya. Dimana kegiatan praobservasi ini bertujuan untuk mempersiapkan apa saja yang lebih memantapkan ketika nanti kegiatan observasi di kelas. Itu ya Pak ya. Baik, nanti akan saya tanya-tanya berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di kelas ya Pak ya. Baik. Sebelumnya dimana tentunya sebelum proses pembelajaran di kelas, tentunya Pak Agung telah mempersiapkan rancangan pembelajaran ataupun modul ajar ya Pak ya? Ya, itu modul ajar seperti apa yang telah Bapak siapkan Pak? Tentunya modul ajar sendiri itu berkaitan dengan yang berpihak pada murid, serta modul ajar itu kan untuk kurikulum sekarang ini kurikulum merdeka ya Bu. Jadi modul ajar itu berbasis berdiferensiasi sehingga efektif di dalam pembelajaran. Oh ya, berarti menggunakan modul ajar berbasis berdiferensiasi yang tentunya berpihak pada murid ya Pak ya. Ini nanti di kelas berapa Pak dilaksanakan Pak? Saya sendiri untuk pengampu kelas 5 untuk semester ini Bu. Oh, berarti nanti kita akan melaksanakan proses observasi di kelas 5 ya Pak ya. Ya, berkaitan dengan modul ajar ataupun rancangan ajar yang telah Bapak sampaikan tadi, untuk tujuan pembelajarannya itu apa yang mau dicapai Pak? Untuk tujuan pembelajaran itu kan setiap modul itu berbeda-beda Bu, kan disesuaikan dengan mata pelajaran. Nah, untuk observasi ini saya mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia, dan tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan berkaitan dengan ide pokok pada teks bacaan non-fiksi dan fiksi, serta siswa dapat menjabarkan atau mempresentasikan ide pokok pada suatu bacaan. Oh ya, oke, baik. Itu tujuan yang telah Bapak rumuskan ya Pak ya dalam rancangan pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangannya itu sendiri apa Pak yang dikembangkan nanti Pak? Tentunya area pengembangan ini sangat berpengaruh dalam penilaian. Yang saya nilai yaitu pertama pengetahuan atau kognitifnya, serta ada psikomotor, serta afektifnya semua dinilai Bu. Ya, berarti tentunya ada 3 aspek ya Pak ya. Ada pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap, semuanya menjadi fokus penting dalam aspek pengembangan yang akan dilaksanakan nanti di kelas. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian berkaitan dengan strateginya Pak, seperti metode ataupun pendekatan yang digunakan di kelas nanti seperti apa Pak? Untuk metode sendiri setiap pembelajaran atau setiap mata pelajaran itu berbeda-beda Bu, disesuaikan dengan kebutuhan dan materi yang akan disampaikan. Metode sendiri saya menggunakan metode model kontroversial isu dan sesuai dengan materi pelajaran bahasa Indonesia ini Bu. Oh ya, baiklah. Untuk medianya sendiri Pak, untuk menunjang apa yang digunakan Pak? Untuk menunjang pembelajaran saya menggunakan media belajar, yaitu menggunakan proyektor serta video-video yang dapat membantu dalam menyampaikan sebuah materi pelajaran. Ya, berarti memang ya Pak ya, sesuai dengan apa yang Bapak angkat, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan diferensiasi konten dengan video-video itu ya Pak ya. Betul. Ya, berarti sudah memasukkan unsur diferensiasi kontennya menggunakan video-video pembelajaran yang tentunya akan menarik peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Gitu ya Pak ya. Baik, Pak Agung, kira-kira nanti kapan akan kita laksanakan kegiatan observasinya Pak? Untuk kegiatan observasi sepertinya minggu-minggu ini belum efektif Bu, karena masih baru pembelajaran dimulai. Mungkin minggu depan sudah bisa pelaksanaan observasinya Bu. Ya, baik. Mungkin segitu dulu ya Pak ya untuk kegiatan sesi praobservasi kita. Nanti kita akan laksanakan di minggu depan pada sesi observasi. Nanti saya akan mengikuti jalannya kegiatan pembelajaran Bapak di kelas gitu ya Pak ya. Baik. Pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dirapikan
Bapak minta apa? Silakan dipimpin doa. Hadir semua ya. Baik. Anak-anak sekalian, kita tadi sudah berdoa ya. Kita meminta supaya pembelajaran hari ini lancar dan ilmu yang didapat bisa bermanfaat untuk di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, masih ingat tentang ekosistem ya? Ekosistem kemarin sudah kita belajar tentang kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem kemarin contohnya apa saja sih kemarin? Membakar hutan. Lalu apa lagi? Iya. Ya itu tadi salah satu contoh ya permasalahan tentang ekosistem yang rusak. Baik anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini ada 6 ya. Ada dari informasi, ide pokok, lalu ada membuat pertanyaan, selanjutnya ada membuat tes non fiksi. Ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum mulai pembelajaran atau kegiatan ini kita berdiri terlebih dahulu, kita nyanyi dulu. Kita nyanyi di sini senang, di sana senang. 1, 2, 3. Bapak akan membagi kelompoknya ya. Baik anak-anak sekalian, sudah berkumpul dengan kelompoknya? Nah, baik, Bapak akan bagikan LKPD-nya untuk tiap-tiap kelompok. Ya, silakan dibuka di halaman 14. Di halaman 14 terdapat cerita non fiksi. Ya, halaman 14 ada cerita non fiksi. Baik anak-anak sekalian, sudah selesai ya pelajarannya. Selanjutnya tadi sudah membaca cerita non fiksi ya tentang jenis makanan hewan. Selanjutnya Bapak akan menampilkan video. Diharapkan anak-anak sekalian video memperhatikan permasalahan apa yang ada di video. Baik anak-anak sekalian, tadi itu salah satu video yang berkaitan rusaknya ekosistem. Contohnya itu tadi ekosistem hutan. Di ekosistem hutan dari ada rusak karena terbakar, disengaja maupun tidak disengaja, tadi itu. Akhirnya mengancam kehidupan binatang yang ada di hutan. Salah satunya itu tadi ada apa saja tadi? Apa aja tadi yang digambar tadi? Burung
dilawan. Selanjutnya, setiap kelompok memilih satu permasalahan yang akan didiskusikan. Permasalahannya seperti apa? Perhatikan beberapa gambar di depan. Untuk kelompok 1, nomor 1, di sini apa yang disilang ini? Yang disilang ini? Nah, yang disilang itu adalah ini salah satu rantai makanan. Nah, nanti nomor 1 silakan diskusikan apa akibatnya jika salah satu rantai makanan ini hilang. Gelangnya nggak ada, apa akibatnya? Nah. Kalian sudah selesai untuk berdiskusi? Hasil diskusinya silakan nanti dipresentasikan ke depan. Sedang kelompok lain boleh memperhatikan. Ketika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, Bapak awali untuk kelompok 1, silakan maju ke depan untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi kelompok ini. Hasil dari diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan membacakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi sudah kita tampilkan untuk berdiskusi dari masing-masing kelompok tentang permasalahan dan isu yang telah dipilih. Selanjutnya tadi juga kita sudah saling bertanya, mengomentari tentang hasil diskusinya, permasalahan dari tiap-tiap kelompok. Untuk selanjutnya anak-anak sekalian, apa sih yang sudah dipelajari hari ini? Apa saja? Tentang rantai makanan. Lalu ada apa lagi selain rantai makanan tadi? Tentang ekosistem. Hewan yang berburu, hewan langka. Nah, lalu apa ya pembelajaran yang kalian cintai di sini? Sudah mulai semuanya? Iya, baik. Lalu anak-anak sekalian, tadi ada beberapa permasalahan memang berkaitan dengan jenis makanan, yaitu rantai makanan. Nah, jika di salah satu hewan pada rantai makanan itu
punah atau hilang, maka hewan yang ada di bawahnya atau di dalam rantai makanan itu susunannya maka akan semakin banyak. Tadi ada contoh hewan elang. Jika elang hilang di dalam rantai makanan, maka hewan yang akan berkembang semakin banyak adalah hewan ular. Kalian sebelum penutup, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Mari kita berdiri yuk. Pembelajaran telah usai. Sebelum itu, Bapak akan membagikan soal evaluasi. Silakan nanti dikerjakan masing-masing. Bapak bagikan tiap siswa. Baik, untuk mengerjakan soal evaluasinya sudah selesai? Kita akan mengumpulkan LKPD serta soal evaluasinya. Untuk soal sama LKPD-nya sudah Bapak kumpulkan. Silakan anakku berteman-teman dirapikan tempat duduknya. Jika dirapikan tempat duduk yang sudah selesai, Pak minta Akram untuk memimpin doa. Silakan Akram dipimpin doanya. Mari teman-teman kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita pada sesi pasca observasi bersama dengan Pak Agung Bintoro ya Pak ya. Ya. Pada dua hari yang lalu saya telah mengikuti kelasnya Pak Agung Bintoro dalam kegiatan supervisi di kelas. Gitu ya Pak ya. Baik, kita ini pada sesi tahap terakhir Pak gitu ya dari kegiatan observasi kita, dimana yang pada minggu lalu kita sudah laksanakan pra, sekarang kita masuk ke paskanya Pak. Baik, dari kegiatan observasi di kelas ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Pak terkait dengan pembelajaran 2 hari yang lalu di kelas gitu Pak. Pertama nih Pak ya, tentang tujuan dari pembelajaran di kelas itu apakah sesuai dengan rencananya Pak? Kalau tujuan pembelajaran yang di modul ajar itu ketika pelaksanaan pembelajaran tuh alhamdulillah sudah sesuai Bu, udah berjalan, namun walaupun tidak sempurna pasti ada perbaikannya. Ya, kemudian Pak, untuk area pengembangannya waktu di pra itu kita membicarakan bahwa ada 3 aspek ya dalam area pengembangannya, yaitu ada keterampilan, pengetahuan, kemudian sikapnya. Nah, setelah proses pembelajaran di kelas 2 hari yang lalu, hasilnya gimana Pak area pengembangannya? Untuk area pengembangan khususnya untuk pengetahuan dengan dibuktikannya ada tes formatif ya Bu, itu sudah alhamdulillah nilainya bagus, cukup bagus. Bahwasanya siswa paham dan mengerti sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tercapai. Lalu untuk aspek kognitif, afektifnya, ketika proses pembelajaran itu ada presentasi dan lain sebagainya,
itu berjalan dengan lancar dan baik. Nah, berarti dari ketiga aspek itu sudah sesuai dengan apa yang mau dicapai ya Pak ya? Ya, sesuai, udah sesuai. Kemudian Pak, setelah mengikuti pembelajaran di kelas 2 hari yang lalu, kira-kira ada tidak hambatan yang muncul, kendala dalam proses pembelajaran Pak? Kalau hambatan ataupun kendala Bu, ada Bu. Itu terutama ketika ada pembagian kelompok di dalam tugas, karena pembelajarannya akan berkelompok. Mungkin ada salah satu murid yang nggak suka sama si A maupun si B, tetapi kan di dalam kelompok harus aktif serta harus kompak. Nah, mungkin ada kendala di situ untuk pemilihan anggota kelompok. Berarti kendalanya yang datang dari siswanya sendiri Iya, ya Pak ya. Kira-kira mengapa hal itu tersebut terjadi Pak? Mungkin ada beberapa siswa yang memang nggak mau dengan murid si A ataupun si B karena mungkin ada permasalahan tersendiri. Oke, baik. Kira-kira nih Pak, untuk kedepannya rencana apa yang bisa dilakukan, langkah apa gitu Pak ya, untuk mengatasi permasalahan tersebut agar nanti di proses pembelajaran berikutnya tidak terjadi lagi. Tentu kan pasti di dalam pertemuan selanjutnya pasti Bapak melaksanakan proses pembelajaran dengan berkelompok-kelompok lagi kan Pak ya. Nah, kira-kira mengatasi itu gimana Pak rencananya? Rencana kedepannya supaya tidak terulang lagi hal-hal yang seperti itu, akan saya buat kelompok secara acak dengan nomor yang mereka ambil sendiri. Jadi mereka yang menentukan sesuai dengan nomor yang acak itu, sehingga apa yang didapat itulah yang akan mereka jadikan satu kelompok seperti itu. Oke, baik ya Pak. Kira-kira ada lagi tidak Pak hambatan atau kendala yang muncul selain berkaitan sama kelompok gitu, selain itu? Mungkin ada Bu, ketika pembelajaran berlangsung itu kan di sini kondisi listriknya kurang stabil. Ketika menggunakan proyektor kadang mati listrik walaupun sebentar, itu juga menghambat proses pembelajaran. Ya, kira-kira apa Pak solusi ataupun rencana yang bisa Bapak lakukan? Menggantikan dengan gambar atau tampilan yang memang visual, tidak menggunakan elektronik atau benda-benda yang menggunakan aliran listrik gitu. Berarti menghadirkan media ajar ya, media langsung ajar. ya Pak ya, Ya. untuk mendukung proses pembelajaran, menyiapkan media ajar. Iya, media ajarnya. Ya, baik Pak. Kira-kira berdasarkan rencana Bapak tadi, Bapak membutuhkan bantuan orang lain tidak untuk berkolaborasi untuk menciptakan proses pembelajaran lebih baik lagi di kelas? Ya, tentunya untuk proses pembelajaran itu kan tidak hanya saya sendiri Bu, tentunya dibantu dengan rekan sejawat maupun kepala sekolah ketika saya ada kesulitan ataupun kendala yang kaitannya dengan proses pembelajaran. Nah, rekan-rekan sejawat inilah yang membantu atau memberikan saran, masukan dan lain sebagainya gitu. Ya, berarti tentunya rekan sejawat di sekolah turut andil ya Pak Ya, kita saling betul. berkolaborasi bersama untuk menciptakan proses pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid seperti Ya. itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Agung Ya, sama-sama atas Bu. waktunya. Mohon tanggapannya dari sesi awal kita pra observasi, kemudian melaksanakan kegiatan observasi tersebut di kelas, dan hingga di sesi terakhir ini, perasaan Bapak gimana Pak mengikuti 3 sesi ini Pak? Untuk tahapan-tahapan yang telah dilalui ini yang dibantu sama Ibu Dita sangat membantu sekali dalam saya merancang sampai dengan akhir pelaksanaan atau merefleksi observasi yang telah saya lakukan atau saya laksanakan di proses pembelajaran ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Agung atas Ya, waktunya. sama-sama, Sukses Bu. selalu untuk ke depan. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Itu